Di kecamatan inilah saya diberhentikan tanpa surat pemecatan dan tanpa alasan yang jelas. Pagi, saya sudah jam setengah 7 atau jam 6, kita sudah di lapangan. Jadi sore juga bahkan sampai malam, atas perintah pimpinan pun kita kalau diperintahkan jam 2 malam, kita jam 2 malam keluar. Kita bekerja karena ya nggak masuk rasional juga sama saya, kesalahan saya kena SP, saya kaget gitu. Ya abang kenapa tempat lain bisa? Kenapa abang nggak bisa? Lalu saya bilang, tempat kita banyak mahasiswanya pak. Saya bilang, ya kalau abang nggak bisa, ya apalah, mana-mana apalah, ya macam mana baiknya lah. Dibilang camat, ya kau tanya sama lurah kau tanya sama Sapras. Lalu saya tanya sama lurah, kalau lurah saya nggak ada masalah, orang memang dia minta saya. Itu aja, artinya dibola-bola, kesannya dibola-bola. Ya saya berapa kali jumpa sama camat, jawabannya nanti kau saya kerjakan, nanti kau kerjakan. Saudara, saat ini kami kedatangan salah satu warga bernama Ageng Arta Dinata yang sebelumnya merupakan tenaga honor di Dinas Kebersihan Kota Medan. Dan saat ini beliau bersama kita mengadukan bahwasannya beliau dipecat tanpa adanya surat pemecatan dari dinas terkait. Seperti apa kronologis kejadian ini dan apa harapan dari Ageng Arta Dinata? Kami akan mewawancarai Ageng Arta Dinata yang saat ini sudah berada di sebelah kiri kami. Apa kabar Bang Ageng? Sehat, alhamdulillah baik. Ya, Bang Ageng mengadukan kepada kami tadi, sempat bercerita bang ya, bahwasannya abang dipecat ya bang. Ya. Sebelum sampai ke pemecatan, seperti apa kronologis mulanya abang bekerja di instansi mana? Lalu nanti kita masuk kronologis pemecatannya. Saya bekerja di Dinas Kebersihan itu mulai terhitung 2007 awal. Saya bekerja di dinas, lalu berjalannya waktu sampailah beberapa kali pemindahan di kecamatan. Nah, di kecamatan inilah saya diberhentikan tanpa surat pemecatan dan tanpa alasan yang jelas. Jadi saat ini saya berharap, saya ingin bekerja karena pendapatan saya, penghasilan saya semua dari selama ini dari situlah dia, dari selama saya jadi pengawas kebersihan. Jadi saya selama ini totalitas saya, bekerja saya di Dinas Kebersihan ini, bahkan di kecamatan ini. Jadi sebenarnya kecamatan inilah yang sejak dialihkan ke kecamatan ini yang buat seperti ini. Baik, ada dua lokasi tadi abang sebutkan, ada Dinas Kebersihan dan juga kecamatan. Abang bekerja di dua lokasi atau seperti apa sebenarnya bang? Saya bekerja di sejak adanya MOU 2021 perwalnya 2021, kami dilimpahkan ke kecamatan secara otomatis karena di situ sebagian pelimpahan itu kami di kecamatan. Lalu dinas juga melimpahkan kami semua, baik Melati, Bestari, Betor, semuanya di kecamatan. Jadi kami beberapa kali juga kami pindah dari dinas kecamatan. Baik, ada dua kali pindah dinas bang ya? Ya, dua kali pindah. Dari ke dinas ke kecamatan, balik lagi ke dinas. Jadi saat ini saya berharap, saya ingin bekerja karena pendapatan saya, penghasilan saya semua dari selama ini dari situlah dia, dari selama saya jadi pengawas kebersihan. Jadi saya selama ini totalitas saya, bekerja saya di Dinas Kebersihan ini, bahkan di kecamatan ini. Jadi sebenarnya kecamatan inilah yang sejak dialihkan ke kecamatan ini yang buat seperti ini. Baik, ada dua lokasi tadi abang sebutkan, ada Dinas Kebersihan dan juga kecamatan. Abang bekerja di dua lokasi atau seperti apa sebenarnya bang? Saya bekerja di sejak adanya MOU 2021 perwalnya 2021, kami dilimpahkan ke kecamatan secara otomatis karena di situ sebagian pelimpahan itu kami di kecamatan. Lalu
Dinas juga melimpahkan kami semua, baik Melati, Bestari, Betor, semuanya di kecamatan. Jadi kami beberapa kali juga kami pindah dari dinas kecamatan tidak ada. Mungkin kita nggak bisa bilang ya, karena ya pimpinan itu kan ya maunya pimpinan seperti apa ya, kita juga nggak bisa ngelawan kan, karena kita bekerja sesuai tupoksi kita gitu. Baik. Persoalan ini terjadi karena pimpinan atau karena sesama rekan kerja? Kalau dibilang semangat rekan kerja, saya nggak ada. Mudah-mudahan rekan kerja saya baik-baik semua, bahkan anggota kita pun bagus-bagus. Jadi kalau itu saya nggak bisa menjawabnya, karena itu yang menilai kan yang lain, itu aja. Baik. Pimpinan abang ketika bekerja sudah berapa kali ganti? Saya ganti pimpinan itu Ebenezer, dari Bapak Ebenezer. Tahun berapa? Wah, tahun 2007 ya, 2007. Baik, Ebenezer tahun 2007. 2007 lalu Hubungan baik Bang ya? baik semua, baik. Lalu? Baik. Saya lupa, tapi ada Bapak Robert Napitupulu, ada Bapak Rizlan Indra. Robert Napitupulu tahun Ya, berapa? Robert Napitupulu saya lupa tahun-tahun. Saya lupa tahunnya, tapi saya ingat ada Bapak Rizlan Indra, ada Bapak Robert Napitupulu, ada Bapak Maupul Simbolon. Yang terakhir inilah yang terakhir 2001 yang sekarang ini, yang saya waktu masih saya terakhir ya, itu IC Simbolon. Disinilah ketika pimpinan beliau lah persoalan ini terjadi. Baik. Pernah ada kontak ataupun selisih paham? Saya rasa tidak ada, karena apapun ceritanya kita kan sama pimpinan patuh, hormat, loyal. Baik. Ada pemecatan, berarti pada biasanya ketika perusahaan ataupun instansi memecat pasti ada kesalahan dan pernah mengeluarkan atau menerbitkan SP1, SP2 ataupun SP3. Apakah yang abang alami pernah mendapatkan SP? Pernah. Namun berapa kali? 3 kali. 3 Namun kali. pada waktu itu kita tetap bekerja karena memang tidak ada di situ pemecatan. Tahun berapa? Bulan 12 2021. Baik. Bahkan itu terhitung dari bulan 6, bulan 6 dia tidak langsung SP3. Terhitung bulan 6, dari bulan lalu bulan 8, akhirnya terakhir bulan 11, begitulah kira-kira. Yeah. Makanya nggak ada di situ kata-kata yang aneh-aneh, nggak ada gitu. Isi dari SP tersebut apa? Kesalahan apa yang abang langgar? Kalau kesalahan itu saya tidak tahu ya, karena kita bekerja, karena ya nggak masuk rasional juga sama saya. Kesalahan saya kena SP, saya kaget gitu. Saya di SP aja saya kaget gitu. Isi SP-nya apa? Isi SP-nya masalah apa ya? Katanya masalah atribusi. Karena kalau masalah atribusi, masalah atribusi itu kalau saya nggak salah ya, atribusi kami itu di bulan 12 itu kami habis semua gitu loh. Nah, di bulan 12 baru kami selesaikan semua. Retribusi ini seperti apa? Retribusi itu seperti katakanlah pengutipan retribusi sampah yang kita angkat dari masyarakat, itu kan ada retribusinya. Baik. Ada kontribusi kita gitu loh. Jadi kalau masyarakat kita layani, lalu kita ambillah retribusi kita ke masyarakat, begitulah kontribusinya. Baik. Begitulah ya. Itu uang yang dikumpulkan dari masyarakat dan abang lah sebagai pusat untuk mengumpulkan. Iya, karena abang mandor ya. Iya. Ketika itu ya. Iya, karena di situ kan saya sudah jelas bahwasannya mandor pengawas kebersihan dan mandor pengutip juga saya. Baik, berarti ada target. Setiap hari atau per bulannya? Per bulan. Per bulan berapa targetnya? Per bulan targetnya lebih kurang 8.980.000. Dan itu terpenuhi setiap bulan. Namun pada waktu kita 2020, saya sudah laporkan di 2021 sama, kan kita COVID di 2020 kalau saya tidak salah, bulan 3. Nah, itu kan saya kebenaran tempatan saya kan di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Itu tepatnya saya sebagian besar itu kebanyakan adalah anak-anak mahasiswa. Baik. Nah, setelah adanya COVID, kita libur hampir 2 tahun ya. Lalu sudah saya laporkan bahwa saya minta pengurangan melalui Sapras. Tapi jawabannya kurang mengenakan pada waktu itu sih. Artinya kalau ya kenapa yang lain bisa, jawaban Sapras pada waktu itu kata camat, bang, kata Sapras. Lalu saya katakan di tempat kita adanya kebanyakan mahasiswa. Kalau tempat lain kan mahasiswa tidak sebanyak di Padang Bulan. Itu dia. Nah, kalau mahasiswa tidak ada ya sudah. Berarti saya cuma minta pengurangan lebih kurang 1,5 juta atau 2 juta per
bulan. Dari 8 juta tadi? Dari 8 juta. Kenapa saya buat ajuan seperti itu? Karena kecamatan lain bisa pengurangan. Ada juga kecamatan yang meminta makanya, sama? Bisa, makanya saya koordinasi ke dinas. Saya minta koordinasi ke dinas. Nanti dinas yang mengematikan retribusinya. Disetujui? Pelanggannya. Disetujui ketika itu? Kalau dinas sih nggak ada masalah. Karena keadaan kan memang COVID, tidak ada. Mau kemana kita cari? Baik. Kan begitu. Mau kemana kita cari? Yang akhirnya dinas menyetujui, silakan. Tapi harus koordinasi ke camat. Lalu setelah saya koordinasi ke camat, jawabannya ya nanti saya tanya sama camat, kata Sapras. Jadi begitu saya tanya sama Sapras, terus seminggu kemudian saya telepon, macam mana Pak? Jawaban Sapras, ya abang kenapa tempat lain bisa? Kenapa abang nggak bisa? Lalu saya bilang, tempat kita banyak mahasiswanya Pak. Saya bilang, ya kalau abang nggak bisa, ya apalah, mana-mana abang lah, ya macam mana baiknya lah kan. Jadi kan itu nggak solusi sama kita kan. Baik, disinilah titik awal dari perpecahan itu bang ya, antara abang dengan pimpinan ya? Ya mungkin saya juga nggak tahu, karena saya sama pimpinan ya apapun yang beliau perintahkan, karena banyak kita di bawah pasti kita laksanakan. Baik, bulan 12 mendapat SP3. Lebih kurang bulan 11 atau bulan 12? Bulan 11. Bulan 11 SP3. Lalu pemecatannya di bulan berapa? Saya nggak tahu di bulan pecat. Saya hanya dikatakan bulan Januari tanggal 2 saya dipanggil ke kantor. Oleh siapa? Oleh Kasih Sapras, Kasih Sarana Prasarana Atas nama? Medan Baru. Atas nama, kalau saya tidak salah, Pirja. Baik. Kalau saya tidak salah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Ya, kebenaran saya punya teman juga, ada juga sama-sama saya. Jadi beliau bilang sama saya, sama kita, SPT abang tidak diperpanjang. Loh, saya tanya dasarnya apa? Ya tanya Pak Camat, katanya. Lalu saya tanya Pak Camat. Camatnya ketika itu masih? Ya masih yang lama, masih si IC Simbolon. Baik. Lalu saya tanya, dibilang Camat, ya kau tanya sama lurah kau tanya sama Sapras. Nah, lalu saya tanya sama lurah, kalau lurah saya nggak ada masalah, orang memang dia minta saya. Itu aja, artinya dibola-bola, kesannya dibola-bola, itu aja. Baik. Tapi setelah ada omongan tidak diperpanjang SPT, ada surat pemecatan atau putus hubungan kerja? Nggak ada. Saya bahkan saya minta tolong lagi sama camat. Saya berharap saya masih mau kerja, karena saya masih mau kerja. Karena selama hampir 20 tahun lebih kehidupan saya, baik anak-anak, istri saya, makannya dari sini. Makanya kerja saya totalitas. Pimpinan saya, apa yang dikatakan pimpinan saya patuhi. Dan Begitu. harapan tersebut tidak dipenuhi oleh camat? Ya. Tidak didengarkan? Tidak didengarkan. Ya saya berapa kali jumpa sama camat, jawabannya nanti kau saya kerjakan. Nanti kau kerjakan lagi. Sampailah dia diganti. Bahkan saya sudah kirim surat ke wali kota. Gitu loh. Sudah sempat ke wali kota? Sudah 2 kali, bulan 7 tanggal 19, lalu bulan 9 tanggal saya lupa, tanggal 18 kalau saya tidak salah. Namun semua itu bertahan kalau saya tidak salah di Kabak Tapem sama di BKD. Baik, Tidak sampai ke wali kota. Tidak sampai ke wali kota? Tidak sampai ke wali kota. Baik, ini kan sudah berganti camat yang baru Bang ya? Ya. Di Medan Baru. Ya. Sudah pernah menjalin komunikasi? Sudah? Ada tanggapan? Ya sepertinya sama. Ya sepertinya buang badan aja. Sepertinya ya apa ya? Sama saja gitu loh. Nggak ada respon. Baik. Biasa ketika tenaga kontra ataupun honorer pasti namanya akan tercatat Bang ya, Ya. di dinas. Ada informasi tidak? Apakah saat ini? Karena seperti yang Abang sampaikan tadi, pemecatan tidak melalui secara tertulis, Ya. secara lisan. Apakah nama Abang masih tercatut? Nama saya secara administrasi, saya tidak tahu juga karena saya orang bodoh. Secara administrasi, setahu saya, setelah nama saya dilimpahkan ke kecamatan, lalu apabila saya diberhentikan, otomatis kan ini kan sudah artinya tebusan kan ke dinas juga ada. Karena kan saya bukan murni kecamatan, hanya pelimpahan dia. Nah ini kan saya tidak nerima surat apapun, makanya dinas bertanya mau ngambil BPJS pakai apa gitu. Ya saya juga berpikir saya mau mengambil BPJS pakai apa, karena nggak ada surat pemecatan.
Tapi entah kalau saya koordinasi sama pihak BPJS, tapi itu pun saya masih mau berharap bekerja. Itu Baik. saja harapan saya. Surat pemecatan tidak ada, pernah tidak abang pinta? Lah seharusnya kan saya dikasih, saya tidak pernah minta karena saya tidak pernah dikasih. Saya nggak pernah minta surat pemecatan saya karena saya tidak pernah dikasih. Macam mana saya mintanya? Seharusnya kan mereka mengasih saya, memberikan saya. Tapi ya saya nggak dikasih, makanya inilah yang saya katakan. Saya tidak dikasih pemecatan, lalu saya dibincangkan dasarnya apa begitu loh. Baik, di tahun 2022 bulan 1 ataupun bulan Januari abang digeser dari posisi abang sebagai mandor kebersihan di Kecamatan Medan Baru. Sekarang sudah tidak lagi. Lalu seperti apa aktivitas abang? Apakah ada pekerjaan baru? Ya saat ini saya menganggur. Saya menganggur saat ini. Nah, yang saya kesalkan juga begini. Sebagai pengganti saya itu adalah ibu rumah tangga. Saya nggak apa-apa kalau memang itu ibu rumah tangga bekerja sesuai dengan. Ya artinya waktu itu ibu ini pernah dijadikan kepala lingkungan karena suami ibu ini adalah Kepling yang sudah pensiun karena usia. Kami semua baik Kepling baik honorer itu usianya 55 tahun habis, berarti sudah berhenti beraktivitas kan begitu. Apa yang menggantikan saya tadi ini tadinya dia adalah ibu rumah tangga lalu menggantikan saya tanpa menggantikan saya, lalu yang bekerja adalah suaminya yang pensiun. Jadi namanya nama beliau, tapi yang bekerja adalah suaminya. Jadi yang dikenal mandor itu suaminya, bukan ibu itu, karena ibu itu nggak pernah bekerja. Baik. Itu dia. Tapi di dinas ataupun di kecamatan ada nama beliau atau masih nama bang? Kalau itu saya nggak tahu, karena saya Tidak pernah ngecek ya? Tidak pernah ngecek, karena nggak mungkin bisa dikasih ngecek. Itu nggak mungkin terjadi. Baik, terakhir bang, apa harapan abang? Saya berharap saya masih bisa bekerja, karena selama ini penghasilan saya dari dinas kebersihan ini, penghasilan saya dari sinilah. Saya berharap kepada Bapak Wali Kota juga untuk kebijaksanaannya, untuk saya dapat bekerja kembali dan saya juga dapat di formasi P3K, karena saya bukan sebentar di sini, saya sudah hampir 20 tahun. Itu harapan saya di formasi P3K pegawai non PNS. Nah, jadi karena gara-gara inilah saya tidak bisa bekerja dan melakukan aktivitas apapun. Begitu. Baik, terima kasih Bang Ageng Artadinata. Semoga persoalan yang abang hadapi saat ini dan juga dirasakan oleh keluarga cepat mendapat solusi bang ya. Siap, Terima kasih. Sehat selalu Bang Amin. Ageng Artadinata. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan seorang warga yang mengadukan atas kejadian pemecatan sepihak yang dialaminya di Dinas Kebersihan yang tepatnya di Kecamatan Medan Baru. Ageng Artadinata, saya Prasetyo untuk eksklusif Aktual Channel.